everyone, kembali lagi bersama saya Maria Handinuna. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, pengembangan pendidikan multikultural itu merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan. Misalnya saling menghormati dan memiliki komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Nah, sejarah pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pendekatan sinkronis. Untuk pendekatan sinkronis sendiri itu merupakan perkembangan pendidikan multikulturalisme di Indonesia dibedakan menjadi 3 fase, diantaranya pendidikan segresi pada masa kolonial dan prakolonial, pendidikan bermodalkan melting pot, tahap pendidikan multikultural sekarang. Nah, yang kedua ada pendekatan diakronis. Nah, pendidikan multikulturalisme pada masa sekarang sangat terkait dengan sejarah di Indonesia, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada masa Majapahit dan peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang membawa angin segar demokrasi bagi bangsa ini. Nah, bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia itu yang pertama adalah pemahaman materi multikultural. Maksudnya adalah berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu. Yang kedua adalah berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga adalah berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan, menerapkan program dan praktek yang berkaitan dengan persamaan pendidikan. Perempuan, kelompok etnis, minoritas bahasa, kelompok penghasilan rendah, dan orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat ada reformasi kurikulum. Yang pertama adalah suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. Yang kedua adalah suatu program yang mencakup pengalaman multikultural. Yang ketiga adalah suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Yang kelima ada gerakan persamaan, lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Dan yang keenam ada proses, perlu adanya pembudayaan di segenap sektor kehidupan. Lalu kita akan masuk kepada asas-asas dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama ada asas wawasan nasional atau kebangsaan. Yang kedua ada asas Bhinneka Tunggal Ika atau perbedaan di dalam persatuan. Yang ketiga ada yang keempat ada asas selaras, serasi, dan juga seimbang. Nah, prinsip penyusunan dalam pendidikan multikultural yang pertama ada pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir adalah prinsip globalisasi budaya. Oke, baik teman-teman, sekian informasi dari saya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya bersama saya Maria Handinuna. Sampai jumpa.